Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan fisika ya. Hari ini kita akan belajar bab arus bolak-balik. Mari kita masuk pada subbab arus bolak-balik. Oke, di sini ada sebuah peta konsep, bisa kalian perhatikan ya, peta konsep. Arus bolak-balik itu nanti kita akan membahas beberapa hal, di antaranya ini ya, konsep penting, terus parameter, terus metode analisis kuantitatif. Sebenarnya apa tuh arus bolak-balik? Oke, kita bisa baca di sebelah kiri. Arus bolak-balik. Pengertiannya apa sebenarnya arus bolak-balik? Arus bolak-balik adalah arus listrik yang arah dan besarnya senantiasa berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik diperoleh dari sumber tegangan bolak-balik seperti generator AC. Secara umum, arus dan tegangan bolak-balik dihasilkan generator listrik merupakan persamaan sinusoidal. Oke, sinusoidal. Masih ingat nggak ya ini sinusoidal? Dengan frekuensi F secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Jadi I itu adalah kuat arus terhadap T ya. IT sama dengan IM, I maksimum sin dalam kurung omega T plus Pi per 2. Dan untuk tegangan VT sama dengan IM sin omega T. Di mana di sini diperhatikan omega sama dengan 2πf. Omega itu adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu merupakan 2f 2pi kali f. F ini adalah frekuensi. Ini nanti akan sangat berguna pada penyelesaian soal ya, pada penyelesaian soal. Kita lanjutkan materinya. Nah, di sini tadi kita membahas tentang grafik sinusoidal. Jadi sinusoidal itu seperti ini ya. Kalau kalian perhatikan ada sumbu X dan Y. Kalau di matematika ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Ini ya. Nah, tapi pada gambar arus bolak-balik X itu menjadi punyanya T, sedangkan Y jadi punyanya V dan I. Nah, jadi nanti terserah apa yang diketahui. Jadi yang Y ini bisa saja V, bisa saja I. Kemudian diperhatikan di sini IM, IM itu sama dengan sin omega T plus 90 derajat. IM, M itu maksimum. Kita lanjutkan. Contoh soal. Oh ya, langsung contoh soal ya. Oke, contoh soal. Pada output layar di osiloskop pada percobaan rangkaian listrik arus bolak-balik diperoleh gambar berikut. Jadi di layar osiloskop diperhatikan. Osiloskop itu adalah alat untuk melihat grafik arus listrik. Tadi saya jelaskan di awal ada listrik bolak-balik ya, arus bolak-balik itu nanti kalau digambar akan membentuk gambar sinusoidal. Terus apa ada listrik lain, Pak? Ada listrik searah. Nah, kalau searah bagaimana? Kalau searah gambarnya itu lurus. Itu ya. Jadi dari segi gambar bedanya arus bolak-balik dan arus searah itu seperti itu. Kalau arus bolak-balik seperti kurva sin, kalau searah itu garis lurus atau linear. Oke, di sini kita perhatikan gambarnya. Oke ya. Di sini ada titik puncak. Nah, ini adalah amplitudo ya. Ini amplitudonya 60 MA. MA itu artinya adalah miliampere. Karena di sini yang dibahas adalah arus ya. Nah, di sini arus. Oke, diperhatikan arus. Jadi ini adalah I. Kemudian di sini ada 0, 180, 360 theta. Ini adalah sudutnya ya. Hitung arus sesaat ketika sudut fase theta sama dengan 30 dari suatu arus AC
berdasarkan gambar di atas. Oke, kalian perhatikan di situ diketahui, saya tulis di sini ya, diketahui di sini adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah I maksimum, IM sama dengan 60 miliampere. Terus diketahui ketika sudut fase tetanya adalah 30 derajat. Berdasarkan hitunglah arus sesaat, berarti D2I sama dengan berapa gitu. Oke, D3 E sama dengan persamaan di awal tadi IM kali sin theta. Tinggal masukkan IM-nya berapa? 60 dikali sin theta, sin 30 derajat gini ya. Saya lanjutkan di sini. Jadi I sama dengan 60 dikali sin 30 adalah setengah. Berarti di sini hasilnya 30 miliampere. Ini adalah arus sesaat. Kalau I maksimal beda ya, arus sesaat sama I maksimal. Jadi pertanyaannya sebenarnya ketika di sini dulu. Ketika di sini tetanya berapa? 30 derajat. Ini I-nya berapa? Kan gitu. Pertanyaannya sebenarnya seperti itu. Jadi hitung arus sesaat itu ketika theta berapa. Itu ya, bisa dimengerti. Jadi tinggal masukkan I sama dengan IM sin theta. Materi selanjutnya tentang nilai efektif. Nilai efektif arus atau tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan yang menghasilkan panas yang sama dengan suatu nilai arus tegangan searah. Nilai efektif ditunjukkan oleh alat ukur seperti voltmeter atau ampere meter. Ini adalah nilai efektif. Sedangkan nilai maksimum, berarti ada dua nilai ya, nilai efektif dan nilai maksimum. Ini nilai maksimum. Ditunjukkan oleh osiloskop. Berarti osiloskop itu menunjukkan nilai maksimum. Yang bagaimana tuh osiloskop? Yang gambar grafik tadi, sinusoidal itu. Harga efektif dari arus atau tegangan bolak-balik dengan gelombang sinusoidal adalah 1/(2) atau 0,707 kali harga maksimumnya. Secara matematis, rumusnya dirumuskan sebagai berikut. V efektif itu sama dengan V max dibagi akar 2. Dan I efektif atau arus efektif itu adalah IM, I maksimal dibagi akar 2. Gitu ya. Jadi efektif itu adalah yang ditunjukkan oleh alat ukur, sedangkan I maksimum itu yang ditunjukkan oleh arus osiloskop. Kita lanjutkan. Contoh soal. Apabila jarum Oke, masuk pada contoh soal ya. Kita coba kerjakan. Sebuah jarum voltmeter AC menunjukkan angka 215 volt. 215 volt. Berarti kalau ditunjukkan oleh voltmeter, berarti ini kita tulis sebagai V efektif sama dengan 250 volt. Gitu ya. Tentukan besarnya tegangan bolak-balik yang ditunjukkan oleh osiloskop. Osiloskop itu berarti V max ya. V max berarti D2. V max sama dengan berapa? D3. Kita masukkan persamaan dari nilai rata-rata ya. Bahwasanya V kita punya persamaan V efektif itu sama dengan V max per akar 2. V max per akar 2. Padahal pertanyaannya V max, berarti V max sama dengan V efektif dikali akar 2. Oke, kita masukkan aja. V efektifnya 215 dikali akar 2. Oke, di sini kita sudah tahu. Akar 2 sama dengan 1,4. Berarti 215 dikali 1,24 itu kita hitung Oke, hasilnya adalah 301 volt. Ini ya.
Oke, udah ketemu. Jadi ini adalah langkah-langkah mengerjakan untuk contoh soal ini ya. Jadi diketahui ya apa namanya V efektif yang ditunjukkan oleh alat ukur, terus ditanyakan nilai tegangan yang ditunjukkan oleh osiloskop. Osiloskop itu artinya adalah maksimal. Berarti 301 volt. Nah, sampai pada latihan soal. Sebuah resistor murni. Jadi ada R. Dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik V sama dengan 12 akar 2 sin 100 pi T volt. Tentukan frekuensi tegangan bolak-balik. Yang B arus efektif. Clue sekarang ya, clue untuk mengerjakan. Frekuensi, kalian punya persamaan ini. Omega sama dengan 2pi F. F ini adalah frekuensi. Omega sama dengan 2pi F. Berarti F sama dengan titik-titik. Nah, itu ya. Omeganya dari mana? Dari ini, diperhatikan ini. Ini ada persamaan. Kalian harus membuatnya dalam bentuk umum. V ini. Yang kedua adalah arus efektif. Arus efektif diperhatikan, arus efektif IF. Di sini tidak ada apa namanya kalimat yang menunjukkan ini diukur oleh alat ukur atau osiloskop. Berarti kalian coba cari referensi hukum Ohm. Hukum Ohm. Gimana hukum Ohm? V sama dengan I kali R. Nah, ini clue-nya. V sama dengan I kali R. Kalau mencari I gimana? Nah, itu tinggal masukkan. Gitu ya, itu clue untuk latihan soal kita kali ini. Silahkan nanti dikerjakan, terus hasilnya difoto dan dikirimkan Classroom. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa jaga diri Anda, jaga kebersihan, tetapkan protokol kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.